padi. Iya, tidak ada setengah. Jadi memang ini sawah di sini. Saya dari situ pas sawahnya om bapaknya itu, bapaknya Hapiani. Oh hama, saya lihat baik subur ini sawah. Nah dulu ini rumput semua nih. Tasnya Nila. Jadi sekedar tambahan untuk informasi tentang konten atau review saya hari ini perjalanan ke sawah. Petani di sini selain bersawah ternyata mereka juga ada yang beternak. Jadi sapinya ini dikurung di dalam range, kalau dalam bahasa di sini. Bisa kita lihat ini kawat duri biar dia tidak bisa keluar karena di sebelah sini sudah ketemu sawah. Jadi kalau ada salah satu sapi yang bisa keluar dari sini, maka sawah yang terdekat dengan range ini yang akan menjadi sasarannya. Bisa kita lihat sapinya karena musim tanam jadi belum bisa dilepas liarkan atau dilepas keluar, jadi makanannya terbatas sehingga badannya atau bobot badannya tidak begitu bagus seperti dia tidak ada dalam kurungan.
juga ada burung elang makan putus sapi. Sangat bersahabat ini. Remi om, Remi om. Tem. Iya no, I Panijus tang. Lah to tempe pa Remi om. Oh lolos itu. Oh, to pula mengga itu. Oh beli seropo. Yang bodoh kiwan om. Nonangnya sawah induk. Iya. Ini berapa kali no? Oh, kena pandu di. Oh, rokati. Iya. Ini salah. Setelah ke sini ternyata hasil bubu. Ini nggak tinibun ya kok kasir tuh. Arin po panen anak pinikirin makan tempe. Bosan do desa. Iya. Iya. Wah, ada aku tunggu wadah. Iya. Buka tutupnya toh. Iya. Ngambil lari naik dah. Oh iya iya. Kau boleh tunggu dulu. Oh. Jadi itulah tadi diskusi singkat saya memakai bahasa daerah Tolaki. Jadi yang mengerti maka tahu maksudnya apa. Jadi saya bertanya dia dari mana, kemudian sawahnya sudah mengeluarkan buah atau belum. Dia jawab sudah satu-satu mengeluarkan buah, mungkin dalam waktu 1 bulan dia juga akan panen. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat tani dimanapun berada. Sekedar informasi sebagai sesama sahabat tani dan support, informasi saling mendukung agar hasil tani atau hasil panen dari tanam bisa melimpah ruah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 29 Mei saya jalan-jalan di sawah yang kurang lebih sudah hampir setahun belum pernah tengok sawah ini setelah habis panen. Ini saya kesini lagi untuk melihat setelah habis ditanami, dan alhamdulillah memang lumayan subur karena airnya sudah terpenuhi, sedangkan pada olahan pertama ini masih sangat miring dan yang dikena air memang kelihatan subur, tapi yang datarannya tinggi tidak subur. Tapi setelah ketemu dengan orang yang tepat yang mengolah, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Luar biasa ini. Jadi ini adalah bornya, tempat menyedot air. Jadi dari
di sini langsung air untuk semua pentakan yang ada. Kita lihat sampai dalam bagus, subur, alhamdulillah. Sawah saya ini kurang lebih 120 aren atau 1 hektar lebih. Tadinya saya hanya mau singgah tengok aja ya, karena hari ini katanya disemprot, tapi setelah saya singgah ternyata saya nyaman dan tidak ingin cepat pulang. Akhirnya sudah kurang lebih 3 jam saya berada di sini. Saya senang lihat keadaan sawah ini dan petani-petani yang mengolah, menyampaikan usulan-usulan mereka. Kira-kira itu bisa dibantu mediasi agar usulan mereka bisa diakomodir oleh pemerintah biar hasil panennya bisa maksimal. Karena yang menjadi kendala di sawah ini yaitu pengairan. Jika pengairannya tidak terpenuhi, maka hasil panen pun ya tidak akan sebagus seperti sawah-sawah yang ada airnya. Jadi ini yang saya review adalah sawah saya sendiri yang diolah oleh salah satu petani yang ada di sini, karena saya masih ada kesibukan lain sehingga saat ini saya serahkan kepada petani di sini untuk mengolah, dan hasilnya pun sangat beda seperti yang beberapa bulan yang lalu pada saat saya olah sendiri. Kayaknya saya masih perlu belajar ini tentang ilmu pertanian. Ini jalannya, ini tidak bisa dilalui kendaraan ketika musim hujan seperti ini. Jadi inilah yang disuarakan oleh petani. Semoga ini bisa tersentuh oleh dana pemerintah agar anggaran masuk, kemudian ini bisa ditimbun memakai sirtu agar bisa dilalui oleh kendaraan motor paling tidak. Ini sebenarnya adalah sawah yang kami pinjam pakai dari Taman Nasional yang ada di belakang pemukiman belakang rumah kami, dan setelah dijadikan sawah, alhamdulillah ya semua sudah terbentuk. Tadinya ini semua ini adalah alang-alang. Mudah-mudahan konten ini atau video ini bisa ditonton oleh pemerintah atau bagian dari pemerintah agar aspirasi masyarakat Lanabulu Tatangge atau Desa Lanabulu dan Desa Tatangge bisa didengar, kemudian diteruskan kepada pemerintah biar ini menjadi PR agar segera dikerjakan, biar petani dalam mengolah sawah bisa melalui dengan mudah atau merasakan akses ini setelah ditimbun. Mungkin kira-kira begitu. Nah, yang sebelah ini belum diolah, ini yang akan mengancam
padi saya ketika sudah berbuah, karena pasti di sini bersarang tikus atau hama yang lain. Nah ini itu pondok-pondok tempat istirahat ketika sudah siang begini atau panas begini. Sawahnya saya lagi-lagi saya puji ini, atau saya apresiasi ini yang mulai ini. Rupanya ilmu pertaniannya lumayan mantap, sehingga padinya ya saya lihat hijau semua dan rumputnya pun bisa dikendalikan. Sekarang saya mau pulang, mau review sawah-sawah yang lain ini. Nah ini yang sudah mulai mengeluarkan buah tapi masih kotor. Ini tepatnya di Desa Lanhulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Ini jalannya masih lumayan lecek, kurang bagus, tidak bisa dilalui kecuali jalan kaki nih. Jadi kalau bisa disentuh dengan dana pemerintah, maka ini akan ditimbun atau pengerasan, biar kalau para petani panen tidak harus mengeluarkan biaya untuk sewa ojek yang sering digunakan pada saat panen, ketika memang aksesnya tidak bisa dilalui oleh kendaraan sendiri, maka biasanya dipakaikan ojek atau sewa orang yang biasa bonceng-bonceng atau jasa-jasa motor ojek yang menggunakan ban gigi. Ini jembatannya, Jembatan Suramadu. Sedangkan ini tempat menyedot air ketika bor tidak bisa maksimal untuk sedot, maka disinilah tempat mereka menyedot air. Jadi kalau menyedot air bisa juga cari kangkung ini, saya lihat. Ini rumputnya sudah lumayan tinggi, jadi mudah-mudahan untuk anggaran baru tahun 2023 bisa disalurkan ke sini, khususnya untuk di Desa Lanhulu, agar jalan ini bisa digunakan untuk petani-petani yang mengelola sawah di sini. Lumayan bagus padinya masyarakat sini, subur tanahnya, sudah mengeluarkan buah ini. Saya sampaikan katanya bibitnya ini adalah bibit-bibit yang tidak cukup 3 bulan sudah panen. Katanya 78 hari sudah siap panen. Jadi lumayan cepat, tidak harus menunggu 3 bulan, sudah harus dipanen atau sudah bisa dinikmati hasilnya. Hanya lagi-lagi yang menjadi kendala ini pada saat panen, ketika musim hujan masih seperti ini, maka ini pasti menggunakan jasa ojek dan harus keluar biaya lagi. Sedangkan saya tahu sendiri bahwa
umumnya pada masyarakat Lanau Hulu dan tetangga itu hampir rata-rata berprofesi sebagai petani, jadi tidak mengandalkan penghasilan lain selain dari bertani. Jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan untuk kedepannya agar pemerintah memikirkan akses ini, karena ini kalau tidak ditimbun menggunakan dana pemerintah atau dana desa dan izin dari pihak kehutanan, maka ini sangat tidak bisa dilalui ketika petani sendiri yang akan mengangkut gabahnya menggunakan kendaraan pribadi. Jadi dia harus ada dana tambahan. Jadi bisa kita lihat ini yang di belakang-belakang sana masih hutan, karena memang ini adalah taman nasional yang dipakai kepada masyarakat untuk dijadikan sawah. Jadi ini bukan tanah hak milik, tidak boleh pindah tangan dalam bentuk apapun atau seperti istilah ganti rugi dan sebagainya, karena itu sudah masuk ranah pidana. Karena ini masih tanah negara, bukan tanah perseorangan, dan tidak bisa dijadikan atau dianggap sebagai hak milik. Kemudian ada kongsi-kongsi belakang seperti misalkan mau dijual atau diganti rugi. Jadi jika memang sudah tidak akan diolah, maka ditinggalkan saja, jangan lagi ada negosiasi di belakangnya dengan istilah ganti rugi atau jual, karena ini bukan tanah hak milik. Lumayan bagus buahnya. Jalannya saya lihat ini jangankan motor, orang saja tak tanam ini. Apalagi di musim hujan seperti ini, ya perlu keterampilan khusus atau skill yang mumpuni baru bisa lewat di sini, karena memang jalannya ya cukup menantang. Saya tidak bosan lihat ini padinya karena sudah mengeluarkan buah. Alhamdulillah kelihatan ya, mudah-mudahan tidak ada hama seperti tikus yang lumayan mengganggu, karena ini yang sering menjadi kendala ketika petani menjelang panen. Jika hama tikus tidak bisa dikendalikan, maka itu yang akan mengurangi hasil panen petani. Mantap. Sudah masak, sahabat tani. Mungkin ini 2 minggu kira-kira sudah bisa panen.
terus dipertahankan seperti ini. Jadi ini nih batas kendaraan, karena hanya sampai di sini motor bisa sampai, sedangkan kesananya kita harus sarapan memang untuk ada energi biar bisa jalan kaki. Saya masih bagus karena kurang lebih 500 meter sudah ketemu sawah saya, sedangkan yang lainnya ada yang 1 kilo bahkan ada yang 2 kilo. Untuk jalan kaki baru bisa tembus di sawah mereka. Jadi kalau ini tidak secepatnya untuk diperhatikan oleh pemerintah jalannya maksud saya, maka petani di sini masih akan sangat kesusahan ketika sudah tiba musim panen, karena untuk mengeluarkan hasil panen mereka harus mengeluarkan uang lagi. Tapi tidak itu saja, pada saat mengolah pertama pun atau untuk menanam, untuk bawa alat atau sejenisnya kayak racun apa yang lumayan berat-berat, apalagi harus jalan jauh, maka ini sangat memprihatinkan ketika ini tidak secepatnya disentuh oleh dana pemerintah. Mungkin itu dulu yang bisa saya review untuk hari ini. Konten atau channel YouTube Tatang Nenian. Salam sehat untuk semua sahabat tani dimanapun berada. Saling support, saling mendoakan, semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, sehat, sukses, tumbuh bersama, sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.